Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rizka Landari. Saya dari kelas 212A11 dengan NIM 212000090. Saya dari jurusan Administrasi Perkantoran di UBSI Jatiwaringin. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai CRO Bank BRI, saya akan menjelaskan apa itu CRO, tugas dan tanggung jawab CRO, serta moto pelayanan Bank BRI. Cara berpakaian sebagai CRO. Menggunakan sepatu hak tinggi, kaos kaki yang bernada dengan kulit, serta baju rapi, menggunakan name tag jika ada, dan tersenyum. Cara melayani tamu. Selamat datang Ibu di Bank BRI, silakan duduk. Mohon maaf Ibu, dengan siapa saya berbicara? Ada keperluan apa Ibu datang kemari? Bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Delia Rizka Landari, saya CRO dari Bank BRI. Apa sih itu CRO? Merupakan singkatan dari Customer Relation Officer. Menurut Job Hero, tugas CRO adalah menangani kekhawatiran dan keluh kesah dari para customer yang membeli jasa atau produk dari perusahaan kita. Dengan demikian, CRO harus berhadapan dengan banyak masyarakat maupun customer melalui email maupun secara langsung. Tugas dan tanggung jawab sebagai CRO. Tugas dan tanggung jawab CRO adalah melayani nasabah secara langsung maupun calon nasabah. Strategi yang digunakan oleh Bank BRI adalah memahami karakteristik lawan bicaranya. Dan strategi ini juga disebut dengan KYC atau singkatan dari Know Your Customer. Di dalam itu semua ada beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama adalah memahami customer. Kita sebagai CRO harus menemukan cara terbaik agar kita dapat merayu mereka untuk menjadi nasabah kita. Sebagai CRO harus bertanya sekaligus mendengarkan keluh kesah dari para customer. Empati merupakan hal yang paling penting karena kita akan terus-menerus berkomunikasi dengan mereka sehingga kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam sini, kenapa kita harus menemukan cara yang terbaik? Karena terkadang customer mempunyai sifat yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sifat yang suka bercanda. Mungkin lebih enak karena kita dapat memiliki hatinya secara santai. Dan ada juga tipe yang pendiam. Tipe yang pendiam, mereka tidak ingin kita banyak omong. Kita harus to the point aja apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah menyelidiki masalah. Masalah bukanlah hal yang mudah untuk CRO karena terkadang kita harus menemukan poin-poin kecil seperti kenapa yang bisa terjadi, apa masalahnya, dan sampai terkadang harus menyelesaikannya juga. Suatu contoh, jika nasabah kita tidak dapat membayar suatu tagihan pada bulan ini, mengapa mereka tidak bisa membayar? Mungkin apakah pendapatannya tidak tetap, jadi tidak bisa menyisihkan untuk membayar tagihannya. Atau juga mungkin ada nasabah yang ingin meminjam namun mereka tidak mempunyai jaminan karena rumah mereka masih ngontrak atau sebagainya. Yang ketiga adalah berhubungan baik dengan publik. CRO memiliki tugas untuk berhubungan baik dengan para customer, menanyakan kepuasan, membuat jaringan, atau hanya koneksi saja seperti menanyakan kabar. Kita harus berhubungan terus-menerus terhadap customer karena apa? Ketika mereka ingin kembali untuk meminjam atau yang berhubungan dengan perbankan, kita merupakan salah satu opsinya yang untuk dihubungi. Yang terakhir adalah berhubungan dengan internal perusahaan. Kita sebagai CRO, kita harus menyampaikan keluh dan kekhawatiran dari para customer agar bagian internal mengetahui apa yang sedang terjadi di masyarakat, maupun kita berharap agar perusahaan internal dapat memberi solusi atau menyelesaikan masalahnya.
Strategi tersebut dapat disampaikan melalui pesan persuasif maupun informatif yang dilakukan oleh CRO kepada calon nasabah sehingga mereka mau atau bersedia menjadi nasabah. Dan sebagai pelaku dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh CRO Bank BRI, CRO Bank BRI harus memiliki kredibilitas tinggi sehingga dapat dipercaya oleh banyak masyarakat sehingga mereka bersedia untuk menjadi nasabah. Moto pelayanan Bank BRI. Dan yang terakhir adalah moto pelayanan Bank BRI adalah melayani dengan sepenuh hati. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.